Dalam operasi militer, dibutuhkan kecepatan tinggi dalam pergerakan pasukan, mulai dari pergeseran pasukan, pengiriman logistik tempur, hingga pengiriman pasukan ke medan tempur melalui operasi penerjunan. Pesawat terbang sebagai sarana angkut paling cepat saat ini mutlak dibutuhkan oleh militer. TNI dalam perjalanan sejarahnya telah mengoperasikan beberapa jenis pesawat angkut. Pesawat angkut yang pernah digunakan TNI diantaranya adalah Antonov AN-12B, Fokker 27, Boeing 707, Ilyushin 14, UF-2 Albatros, dan lain-lain. Saat ini, TNI menggunakan berbagai jenis pesawat angkut. Selain sebagai pesawat angkut, pesawat terbang tersebut juga dapat difungsikan sebagai pesawat pengintai, patroli maritim, pesawat SAR, maupun pesawat utility atau pesawat serbaguna. Inilah jenis-jenis pesawat angkut yang digunakan oleh TNI. Sebelumnya, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan tombol notifikasi agar mendapat pemberitahuan saat channel ini merilis video terbaru. Channel ini mengulas beragam alutsista TNI dan membahas teknologi militer secara umum. C-130 Hercules merupakan salah satu pesawat angkut militer yang paling populer di dunia. Terbang pertama tahun 1954 hingga saat ini telah diproduksi sebanyak lebih dari 2.500 unit. Selain digunakan oleh Amerika Serikat, Hercules digunakan oleh lebih dari 60 negara. Di luar Amerika, Indonesia adalah negara pertama pengguna C-130 Hercules. Hercules pertama tersebut datang pada tanggal 18 Maret 1960 dan diberi nomor T-1301. Kemudian, dalam perjalanan waktu diubah menjadi nomor A1301. Saat ini, TNI mengoperasikan berbagai varian C-130. Di antaranya adalah C-130B, C-130H, C-130HS, C-130MPH, dan juga terdapat beberapa jenis L-100 dan satu unit KC-130. KC-130 adalah varian Hercules yang difungsikan sebagai pesawat tanker untuk pengisian bahan bakar di udara. Kode huruf K adalah kode untuk tanker, karena huruf T sudah digunakan sebagai kode untuk trainer atau pesawat latih. Awalnya, Indonesia memiliki 2 unit KC-130, namun 1 unit jatuh di Medan tahun 2015. Sebagai pesawat angkut militer, C-130 memiliki daya angkut seberat 33 ton. Daya angkut personilnya mampu membawa 92 penumpang atau 64 pasukan penerjun dan peralatannya. Pesawat Hercules ditenagai oleh 4 buah mesin turboprop. Mesin turboprop adalah mesin turbin gas dengan baling-baling. Mesin ini buatan Ellison Engine Company yang saat ini sudah diakuisisi oleh Rolls-Royce. Mesin ini masing-masing berkekuatan 4.500 tenaga kuda. Dengan 4 mesin tersebut, pesawat berbobot kosong 35 ton ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 320 knot atau sekitar 593 km per jam. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai Hercules adalah 10 km dengan kondisi kosong atau maksimal 7 km dengan beban 19 ton. Dengan bahan bakar standar, Hercules mampu menempuh jarak 3.800 km. Selain sebagai pesawat angkut militer dan pesawat tanker, TNI juga mengoperasikan Hercules sebagai pesawat angkut VIP. Hercules ditempatkan di beberapa skadron udara, yaitu Skadron Udara 17, 31, dan 32. Skadron Udara 31 dan 32 adalah skadron udara angkut berat, sedangkan Skadron Udara 17 adalah skadron udara VIP. CN-235 merupakan pesawat angkut militer sedang hasil kerjasama antara industri pesawat terbang Spanyol dan Indonesia. Perusahaan tersebut adalah CASA atau Construcciones Aeronáuticas S.A. dari Spanyol dan IPTN dari Indonesia. Perancangan CN-235 dimulai sejak tahun 1980 dan berhasil terbang perdana pada tahun 1983. Resmi diperkenalkan pada dunia tahun 1988, CN-235 cukup sukses di pasaran. CN-235 telah diproduksi sebanyak 284 unit di Spanyol dan 57 unit diproduksi di Indonesia. Pesawat ini digunakan oleh sekitar 30 negara. Dari segi ukuran, pesawat CN-235 memiliki panjang badan 21,4 meter dan rentang sayap 25 meter, sedangkan berat kosongnya adalah 9,8 ton.
Untuk tenaga penggerak, CN235 menggunakan dua buah mesin turboprop General Electric CT79C3 dengan kekuatan masing-masing 1750 tenaga kuda. Dengan tenaga dua mesin ini, CN235 mampu dipacu hingga kecepatan maksimal 460 km per jam. Sebagai pesawat angkut, CN235 mampu membawa kargo seberat 6 ton. Pesawat ini juga dapat digunakan untuk operasi linut atau lintas udara dengan membawa 35 pasukan penerjun. Sedangkan jika untuk mengangkut pasukan, mampu membawa pasukan lebih banyak, yaitu 51 orang. Selain sebagai pesawat angkut, TNI juga menggunakan CN235 sebagai pesawat patroli maritim. TNI Angkatan Udara menempatkan pesawat CN235 di Skadron Udara 2, Skadron Udara 5, dan Skadron Udara 27. C295 merupakan pengembangan dari CN235. Pesawat ini terbang perdana pada tahun 1997. Pesawat ini dikembangkan dan dibuat oleh Airbus Defence and Space di Spanyol, karena perusahaan CASA sudah menjadi IADS CASA atau European Aeronautics Defence and Space, yang kini adalah anak perusahaan dari Airbus Defence and Space. Dibandingkan CN235, C295 memiliki bodi yang lebih panjang dengan daya angkut 50% lebih banyak. Mesin penggerak untuk C295 diganti menggunakan mesin yang lebih kuat, yakni dua buah mesin turboprop Pratt & Whitney PW127G dengan kekuatan masing-masing 2.645 tenaga kuda. Dengan tenaga baru ini, C295 mampu melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding CN235. Kecepatan maksimal C295 adalah 576 km per jam. Sejak resmi diperkenalkan tahun 2011, C295 sudah digunakan oleh 30 negara, termasuk Indonesia. Indonesia menggunakan varian CN295. Penambahan huruf N menunjukkan bahwa pesawat tersebut dalam pembuatannya melibatkan perusahaan Indonesia, yaitu PT DI. Kedepannya, CN295 akan dirakit di PT Dirgantara Indonesia. Namun, beberapa CN295 tahap awal masih dirakit di Spanyol, dan di Indonesia hanya proses finishing. Sebagai pesawat angkut sedang, CN295 mampu membawa kargo dengan berat total 9 ton. Untuk mengangkut pasukan, bisa dimuati 71 orang, sedangkan untuk operasi penerjunan, mampu membawa 49 orang penerjun. Hingga saat ini, jumlah pesawat CN295 yang dimiliki TNI adalah 14 buah dan masih melakukan pemesanan tambahan. CN295 ditempatkan di Skadron Udara 2 Angkut di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. KASA 212 awalnya dirancang sebagai pesawat angkut ringan untuk modernisasi Angkatan Bersenjata Spanyol. Prototip pesawat ini terbang perdana tahun 1971. Pada tahun 1976, Indonesia melalui IPTN mendapatkan lisensi untuk merakit KASA 212. Pesawat yang dirakit di Indonesia ini kemudian bernama NC212. NC212 hingga saat ini menjadi produk terlaris dari PT Dirgantara Indonesia. Total, Indonesia telah memproduksi 105 unit pesawat ini. Bahkan, saat ini, seluruh produksi pesawat ini telah sepenuhnya dipindahkan ke Indonesia, karena Airbus militer di Spanyol difokuskan untuk produksi C295 dan Airbus A400. NC212 digunakan oleh TNI baik TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, maupun Angkatan Laut. Selain sebagai pesawat angkut ringan, NC212 juga difungsikan sebagai pesawat patroli maritim, terutama oleh TNI Angkatan Laut, yaitu tipe NC212MPA atau Maritime Patrol Aircraft. NC212MPA dilengkapi dengan radar Ocean Master Surveillance yang dipadukan dengan perangkat AMASCOS atau Airborne Maritime Situation and Control System buatan Thales Industries. Radar ini mampu mendeteksi sasaran hingga jarak 180 km. Pesawat ini mudah dikenali dengan bodi yang berbentuk kotak dengan sayap yang berada di bagian atas. Dengan panjang 16 meter, rentang sayap 20 meter, dan bobot kosong 3,8 ton, NC212 mampu mengangkut kargo 2,7 ton. Jika digunakan untuk misi penerjunan, mampu mengangkut 25 orang penerjun. Dengan dua mesin turboshaft yang masing-masing berdaya 900 tenaga kuda, kecepatan maksimal pesawat ini adalah 370 km per jam. Pesawat ini mampu mencapai ketinggian maksimal 8 km.
Beechcraft Bonanza adalah pesawat ringan buatan Amerika Serikat yang telah dibuat sejak tahun 1945 dan tetap diproduksi hingga saat ini. Di Indonesia, pesawat ini digunakan oleh Pusat Penerbangan Angkatan Laut sebagai pesawat latih. Model yang digunakan oleh penerbal adalah Beechcraft Bonanza G36. Model ini diperkenalkan tahun 2006. Selain sebagai pesawat latih, Bonanza juga mampu untuk mengangkut 5 orang penumpang. Pesawat yang lazim digunakan sebagai pesawat penumpang komersil ini juga dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Boeing 737 digunakan sebagai pesawat patroli maritim dan pesawat angkut VIP. TNI Angkatan Udara memiliki 4 unit pesawat Boeing 737. 3 unit diantaranya difungsikan sebagai pesawat intai dan patroli maritim. Pesawat ini adalah dari jenis Boeing 737-200. Sebagai pesawat intai dan patroli maritim, Boeing 737-200 ini dilengkapi dengan peralatan sensor SLA-MMR atau Side Looking Airborne Modular Multi-Mission Radar, peralatan navigasi Inertial Navigation System, Omega Navigation System, serta berbagai peralatan komunikasi yang semuanya terintegrasi dengan Data Processing Display System atau DPDS. Ketiga pesawat ini ditempatkan di Skadron Udara 5 Intai Udara Strategis yang berada di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Tugas utama pesawat ini adalah untuk pengawasan dan pengamanan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan pengawasan lalu lintas pelayaran melalui alur laut Kepulauan Indonesia. Kemudian, 1 unit lainnya adalah jenis Boeing 737-400 yang difungsikan sebagai pesawat angkut VIP. Pesawat ini ditempatkan di Skadron Udara 17 Angkut VIP di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat angkut VIP bernomor A7305 memiliki kapasitas 92 penumpang dan bisa digunakan oleh Wakil Presiden, Panglima TNI maupun pejabat setingkat menteri. TNI Angkatan Darat juga memiliki pesawat angkut VIP. Pesawat ini berjenis Beechcraft Premier dengan kapasitas 7 penumpang. Pesawat terbang dengan 2 mesin turbofan FJ44 ini memiliki kecepatan maksimal 841 km per jam. Meskipun terlihat mewah, sebenarnya Angkatan Darat memiliki pesawat ini sebagai tangan keempat. Sebelum dimiliki TNI Angkatan Darat, pesawat ini dulunya dimiliki oleh perusahaan Amerika, yaitu Pilot Incorporation, dengan nomor registrasi N390RC. Kemudian dibeli oleh perusahaan Transwisata dari Indonesia dengan nomor registrasi PKTWL. Selanjutnya, berganti kepemilikan dan nomor registrasinya diubah menjadi PKPRM, hingga akhirnya dimiliki TNI Angkatan Darat dan diberi nomor A9208. Pesawat ini ditempatkan di Skadron Udara 21 Serbaguna di Pondok Cabe. TNI Angkatan Laut juga memiliki pesawat angkut VIP dari jenis Beechcraft King Air 350i. Pesawat bermesin ganda turbo Pratt & Whitney ini memiliki kapasitas angkut 11 orang penumpang. Pesawat ini resmi dioperasikan oleh Penerbangan Angkatan Laut pada tanggal 31 Oktober 2017 dan diberi nomor U6401. Episode berikutnya, kendaraan-kendaraan taktis TNI. Kita akan membahas beragam kendaraan taktis TNI, mulai dari kendaraan lapis baja ringan, kendaraan serang ringan, jeep militer, MRAP, dan lain-lain. Sampai jumpa.